Saudara-saudara yang baik, sebelum masuk ke dalam kuliah teori sosiologi, saya ingin memberikan 1-2 catatan pengantar berkaitan dengan kuliah ini. Pertama, latar belakang mengapa kuliah ini diberikan. Alasan pertama, pembahasan tentang teori-teori sosiologi dalam kuliah sosiologi pada semester pertama itu terlalu singkat dan membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam. Karena itu diharapkan kuliah ini akan memberikan penjelasan yang lebih mendetail tentang teori-teori sosiologi yang pada waktu semester pertama kita bahas secara singkat saja. Kedua, perubahan sosial yang begitu cepat pada masa ini bisa membingungkan kalau tidak disertai dengan penjelasan-penjelasan yang memadai. Dan salah satu penjelasan itu berasal dari teori sosiologi. Jadi, teori-teori sosiologi menyiapkan salah satu penjelasan yang bisa memberikan pencerahan kepada anggota masyarakat untuk bisa memahami peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekitarnya. Ketiga, banyak fenomena sosial di dalam masyarakat yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat semata-mata. Dalam hal itu, orang membutuhkan teori. Mengapa? Teori merupakan kristalisasi dari pengalaman-pengalaman. Teori lahir dari pengalaman-pengalaman. Sedangkan common sense atau akal sehat belum tentu didasarkan pada fakta atau pada data. Itu alasan yang ketiga. Kedua, tujuan dari kuliah ini. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, memberikan penjelasan kepada para mahasiswa tentang pentingnya teori sosiologi modern, proses konstruksi sebuah teori, pemahaman sosiologi sebagai ilmu pengetahuan berparadigma ganda, dan pengelompokan teori-teori sosiologi berdasarkan paradigma-paradigma di dalam sosiologi. Itu yang pertama. Yang kedua, teori sosiologi modern juga berusaha menjelaskan sejarah perkembangan sosiologi disertai kekuatan-kekuatan yang telah turut melahirkan teori-teori sosiologi tersebut. Ada kekuatan-kekuatan sosial, ada kekuatan-kekuatan intelektual yang telah turut menciptakan kelahiran teori-teori sosiologi. Ketiga, membahas 6 contoh dari teori sosiologi modern yang bernaung di bawah ketiga paradigma yang telah disebutkan tadi. Teori-teori itu adalah teori fungsionalisme struktural, teori konflik, 2 teori yang bernaung di bawah paradigma fakta sosial, kemudian 4 teori yang bernaung di bawah paradigma definisi sosial, yakni teori tindakan, teori interaksionisme simbolik, teori fenomenologi, dan teori etnometodologi. Dan kemudian ada teori yang bernaung di bawah paradigma perilaku sosial, yakni sosiologi perilaku dan teori pertukaran sosial. Oke, itu yang kedua, tujuan dari kuliah ini. Ketiga, kompetensi yang diharapkan sesudah mengikuti kuliah ini. Ada beberapa kompetensi yang diharapkan. Pertama, kompetensi atau kemampuan untuk mengerti dan menjelaskan pentingnya teori sosiologi, konstruksi teori sosiologi,
pengertian sosiologi sebagai ilmu pengetahuan berparadigma ganda, dan pengelompokan teori-teori sosiologi berdasarkan 3 paradigma sosiologi. Kedua, kemampuan untuk mengerti dan menjelaskan sejarah perkembangan teori sosiologi modern, terutama 2 kekuatan besar yang telah turut menciptakan kelahiran teori sosiologi modern, yakni kekuatan-kekuatan sosial dan kekuatan-kekuatan intelektual. Ketiga, kemampuan untuk mengerti dan memahami serta menjelaskan argumentasi dari masing-masing teori yang disajikan di dalam kuliah ini. Dan terakhir, kemampuan untuk menganalisis peristiwa-peristiwa, kasus-kasus, fenomena-fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat dengan menggunakan teori-teori sosiologi modern. Kemampuan ini akan diuji melalui ujian tengah semester atau ujian akhir semester ketika mahasiswa diminta untuk menganalisis sebuah kasus, sebuah fenomena, atau sebuah peristiwa sosial ya, dengan menggunakan teori-teori sosiologi. Itu kira-kira beberapa kompetensi yang diharapkan sesudah kita mengikuti kuliah teori sosiologi modern. Keempat, sikap yang diharapkan. Pertama, objektif dalam menganalisis kasus, peristiwa atau fenomena sosial berdasarkan teori-teori yang dipelajari. Kita tidak bias, kita tidak menyembunyikan kebenaran-kebenaran ya, semata-mata karena kita memiliki kepentingan di dalamnya. Itu yang pertama, objektif. Kedua, kepekaan untuk merasakan ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dan ketiga, berkaitan dengan sikap yang kedua adalah solidaritas dengan orang-orang yang terpinggirkan sebagai akibat dari kemajuan atau sebagai akibat dari pembangunan. Karena bagi sebagian kecil orang, pembangunan itu belum tentu berdampak positif. Ya, itu beberapa sikap yang diharapkan dari mata kuliah ini. Dan terakhir, materi kuliah. Materi kuliah ini akan diambil dari buku teori sosiologi modern edisi revisi yang saya tulis sendiri ya. Dari Bernard Raho, teori sosiologi modern edisi revisi yang diterbitkan oleh penerbit Lederer. Saudara-saudara bisa mendapatkan buku ini di penerbit Lederer. Sebagaimana nampak dalam daftar isi dari buku ini, maka bahan-bahan atau materi kuliah yang akan disajikan dalam kuliah ini ada beberapa bab. Bab 1 itu teori sosiologi modern. Di dalamnya kita akan belajar tentang pentingnya studi teori sosiologi. Ya. Kedua, konstruksi teori sosiologi modern. Ketiga, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan berparadigma ganda. Lalu bab 2 berbicara tentang sejarah perkembangan teori sosiologi. Ya. Dalam bab ini kita akan bahas secara berturut-turut kekuatan-kekuatan sosial yang telah turut membangkitkan teori-teori sosiologi. Kedua, kekuatan-kekuatan intelektual yang membangkitkan teori sosiologi. Ketiga, perkembangan teologi sosiologi modern. Bab ketiga berbicara tentang teori fungsionalisme struktural. Dalam bab ini kita akan mempelajari beberapa subbab atau subtema. Pertama, definisi fungsionalisme struktural. Kedua, teori fungsionalisme struktural tentang stratifikasi sosial. Ketiga,
teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parsons. Dan keempat, teori taraf menengah dari Robert King Merton. Itu bab keempat. Bab ketiga, sorry. Bab keempat akan berbicara tentang teori konflik. Di dalam bab ini, kita juga akan berbicara secara berturut-turut tentang pertama, apa itu teori konflik. Kedua, teori konflik dari Karl Marx. Ketiga, teori konflik dari Ralph Dahrendorf. Keempat, teori konflik dari Jonathan Turner. Kelima, teori konflik dari Louis Coser. Dan keenam, teori kritis dari Frankfurt School. Dan terakhir, teori konflik dari C. Wright Mills. Itu tentang teori konflik. Bab kelima akan berbicara tentang teori interaksionisme simbolik. Ada beberapa subtema dari bab ini. Pertama, latar belakang historis lahirnya interaksionisme simbolik. Kedua, interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead. Ketiga, interaksionisme simbolik dari Herbert Blumer. Keempat, prinsip-prinsip dasar interaksionisme simbolik. Kelima, interaksionisme simbolik dalam karya Irving Kaufman tentang dramaturgi. Bab 6 tentang teori fenomenologi. Di dalam teori ini kita akan bahas juga pertama pemikiran Edmund Husserl tentang fenomenologi, kedua fenomenologi Alfred Schuch, ketiga contoh-contoh fenomenologi. Bab berikut, bab 7 tentang teori etnometodologi. Pertama, apa itu etnometodologi? Kedua, akar-akar intelektual etnometodologi. Ketiga, konsep-konsep dasar etnometodologi. Dan keempat, beberapa contoh etnometodologi. Dan bab terakhir, teori pertukaran sosial. Dalam bab terakhir ini, kita akan membahas beberapa subtema. Pertama, tentang teori pertukaran Homans, kemudian teori pertukaran Peter M. Blau, kemudian titik temu antara teori pertukaran dan teori interaksionisme simbolik. Itu kira-kira beberapa bahan yang akan menjadi materi kuliah selama semester ini.